Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, kembali berjumpa lagi dengan saya Sarmaka. Kali ini kita membahas tentang persamaan trigonometri dasar bagian yang pertama, yaitu persamaan trigonometri dasar daripada sin yang berbentuk sin fx sama dengan sin alfa. Anakku sekalian, jangan lupa pada bagian akhir video ini nanti setelah dinonton, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya, supaya video pembelajaran ini dapat memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Oke, anakku sekalian, saya mulai membahas persamaan trigonometri dasar yang pertama. Kita tulis dulu judulnya. Persamaan trigonometri. Oke. Persamaan trigonometri ini anakku sekalian mempunyai beberapa bentuk. Jadi yang pertama ini bentuknya seperti ini. Sin fx sama dengan sin alfa. Kemudian yang kedua anakku sekalian, itu bentuknya seperti ini, sama dengan cos fx sama dengan cos alfa. Tetapi ini nanti saya tidak bahas, hanya bagian pertama saja saya bahas. Kemudian bentuk yang ketiga, nanti dalam video pembelajaran berikutnya adalah tangan fx sama dengan tangan alfa. Ya, kembali saya ingatkan aku sekalian, hanya pada bagian yang pertama ini, hanya pada bagian yang pertama ini saja yang saya akan bahas. Oke. Seperti apa itu? Coba kita perhatikan. Bentuk sin fx sama dengan sin alfa. Anakku sekalian, saya perlu jelaskan bahwa alfa yang dimaksudkan di sini adalah sudut daripada sin, dan ini bisa berbentuk nanti satuannya derajat, bisa juga dalam bentuk radian. Kemudian fx ini anakku sekalian, ini fx itu juga adalah sudut daripada sin yang mengandung variabel. Nah, kebetulan pada bentuk ini fungsi x berarti mengandung variabel x. Variabel x ini nanti yang selalu akan kita cari anakku sekalian. Jadi pusat masalahnya di situ. Terus bagaimana penyelesaiannya untuk soal seperti ini anakku sekalian, atau bentuk persamaan seperti ini? Coba saya tuliskan kembali anakku sekalian ya. Jika sin fx sama dengan sin alfa, penyelesaiannya seperti apa anakku sekalian ya? Maka ini jawabannya ada dua bentuk anakku sekalian ya. Yang pertama seperti ini. Jika misalnya ini alfa ini dalam bentuk derajat anakku sekalian ya, dalam bentuk derajat, maka supaya ruas kiri sin fx sama dengan ruas kanan sin alfa, coba kita perhatikan, sinnya sudah sama, yang berbeda cuma fx saja dan alfa. Jika fx-nya saya ganti dengan alfa,
maka persamaan ini sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan alfa. Jadi kalau ini fx diganti alfa ya sudah benar. Karena sin anakku sekalian pada diagram Cartesius itu mempunyai periode 360 derajat. Artinya setelah melewati sudut 360 derajat anakku sekalian, dia kembali mempunyai nilai yang sama pada diagram pertama. Sehingga itulah sebabnya ditambah selalu dengan kelipatan 360 derajat. Atau anakku sekalian, jika sin alfa ini dan alfanya adalah radian, maka fx-nya, jadi saya tuliskan jawabannya yang lain, maka fx-nya warnanya kita rubah dulu supaya lebih jelas ya. Atau fx sama dengan alfa ditambah k kali 2pi. Nah, sekalian, jika sekiranya alfa ini adalah radian. Kemudian anak sekalian, penyelesaian yang kedua masalah ini adalah fx sama dengan, jadi fx-nya sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Ingat tadi di kuadran kedua ini anakku sekalian, yaitu mempunyai nilai yang sama pada kuadran pertama untuk fungsi trigonometri sin. Jadi itulah sebabnya di sini 180 dikurangi alfa ditambah k kali 360. Atau yang di sini anakku sekalian, jika sekiranya masalahnya nanti dalam bentuk radian, maka fx-nya juga sama dengan 180 derajat itu sama dengan pi radian dikurangi alfa ditambah k kali 2pi. Nah, inilah dua penyelesaian daripada persamaan trigonometri anakku sekalian ya. Ini jika soalnya seperti ini, maka jawabannya ada dua saja kemungkinannya. Jika dia dalam sudut satuan derajat seperti ini, ada dua. Nah, coba kita buatkan contoh anak sekalian ya. Saya tunjukkan contohnya. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan sin 45 derajat untuk nilai x itu antara 0 sampai 360 derajat ya. Nah, seperti ini. Nah, kembali saya tunjukkan anakku sekalian, ini coba lihat fungsi x-nya. Fungsi x-nya anakku sekalian yang ini. Nah, ini adalah fungsi x-nya. Kemudian ini adalah alfanya. Alfa, dan ini berbentuk derajat. Nah, karena ini adalah satuan derajat anakku sekalian, jadi kita tambah kelipatan derajat juga 360 derajat untuk penyelesaian yang pertama anak sekalian ya. Jadi ini kita jawab saja. Jawabnya ini penyelesaian yang pertama. Oke, nah sekarang seperti apa jawabannya yang sesungguhnya? Perhatikan, sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan
45, alfanya 45 ditambah K kali 360 derajat. Ya, sekarang kita mulai mencari penyelesaiannya satu-satu anakku sekalian. Jadi X1 adalah 45 derajat tambah K-nya 0 kali 360. Jadi kita mengambil mulai dari 0 saja, tidak usah mengambil yang negatif. Kenapa? Karena batasan nilai X yang diinginkan adalah dari 0 sampai 360 derajat. Jadi semuanya yang positif. Oke. Jadi hasilnya adalah sama dengan 0 kali 360 derajat sama dengan 0 tambah 45 derajat ya sama dengan 45 derajat. Lanjut, anakku sekalian, X2 adalah penyelesaian yang kedua, masih tetap sama 45 derajat tambah akan sekarang kita ambil 1 kali 360 derajat. Jadi saya jelaskan ulang bahwa K ini adalah elemen bilangan bulat. Jadi sekarang penyelesaian yang kedua, X2 sama dengan 45 derajat tambah 1 kali 360 derajat itu sama dengan 405 derajat. Oke, anakku sekalian, coba kita lihat X. Sekarang kita perhatikan 405 derajat ini anakku sekalian itu sudah tidak masuk dalam batas interval ini, sehingga 405 derajat ini kita anggap tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi anakku sekalian, kita coret saja ini X2 ya. Jadi artinya tidak masuk dalam penyelesaian nantinya. Kalau kita lanjutkan lagi untuk K-nya sama dengan 2 kali 360 itu semakin besar nilainya anakku sekalian, yaitu 720 ditambah 45. Jadi itu sudah keluar daripada batas interval ini. Jadi tidak ada lagi penyelesaian untuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, ingat tadi penyelesaian yang kedua, maka fx itu sama dengan 180 dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Ini. Sehingga untuk soal ini anakku sekalian, jawabannya adalah X sama dengan, ini fx-nya adalah X, alfanya adalah 45 derajat, jadi di sini 180 derajat dikurangi 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Coba perhatikan anakku sekalian, sekarang X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Anakku sekalian, X2 tadi di sini karena tidak memenuhi, ya kita lanjutkan di sini X2 sama dengan, kita mengambil K-nya sama dengan 0, sehingga sekarang 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Ini memenuhi ya anak sekalian, ini masuk dalam interval ini. Oke, lanjut lagi. X3 anakku sekalian yaitu 135 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah 495 derajat. Nah, yang ini juga anakku sekalian, ini juga tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Itu sudah keluar daripada batas interval 0 sampai 360 derajat. Nah, anakku sekalian, jadi dengan demikian kalau misalnya kita ambil lagi K-nya sama dengan 2, 720 tambah 135 derajat itu semakin besar. Jadi, himpunan penyelesaiannya anakku sekalian adalah mulai tadi kita ambil daripada X1-nya berapa? X1 itu 45 derajat.
Kita tulis ini 45 derajat. Kemudian berikutnya ini tidak memenuhi. Berikutnya memenuhi adalah 135 derajat. Ini sudah tidak memenuhi juga. Jadi kita coret saja ini. Jadi hanya ada 2 saja yang memenuhi, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Sehingga anakku sekalian, penyelesaian daripada soal ini soal ini sin. Saya mau ganti warnanya anakku sekalian ini. Penyelesaiannya soal ini anakku sekalian adalah ini ya. Nih. 45 derajat dan 135 derajat. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi ini tadi adalah kuncinya. Yang pertama anakku sekalian ini penyelesaiannya, dan yang kedua ini kalau dalam bentuk derajat. Tadi kalau bentuk radian kita ganti semua derajatnya menjadi radian. Nah, coba supaya kita bisa lebih memahami anak sekalian, coba saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian. Dari ini coba tingkatan soal yang berikutnya anak sekalian ya, yang lebih tinggi lagi dari tadi, yaitu sin 2x ditambah 30 sama dengan sin 50 derajat. Nah, tadi di sini fx-nya hanya ada 1x, sekarang ini adalah 2x ditambah lagi dengan konstan 30 derajat anakku sekalian, jadi bentuknya lebih tinggi dibandingkan contoh soal yang pertama tadi. Nah, ingat tadi anakku sekalian bentuknya adalah sin fx sama dengan sin alfa. Nah, sekarang fx-nya adalah 2x tambah 30 dan alfanya sekarang 50 derajat. Sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini anakku sekalian ya, sama dengan tadi. Ada 2, yang pertama fx sama dengan alfa tambah k kali 360, atau sekarang fx-nya kita ganti dengan 2x tambah 30 anakku sekalian, itu sama dengan 50. Karena tadi periodenya sini itu adalah 360 derajat, jadi selalu ditambah k kali 360 derajat. Oke, saya selesaikan ini lebih lanjut anakku sekalian ya, sehingga jawabannya adalah 2x sama dengan ini tetap 50, ini pindah menjadi kurang 30 tambah k kali 360 derajat. Sehingga ini didapat sekalian 2x sama dengan 50 kurang 30 adalah 20 ditambah k kali 360 derajat. Nah, sekarang x-nya adalah kita bagi 2 semuanya, sebelah ruas kiri bagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Jadi di sini menjadi 20 per 2 tinggal 10 ditambah k kali 360 dibagi 2 tinggal 180 derajat. Nah, oke anakku sekalian, sekarang kita coba cari x1, penyelesaian pertama. X1 sebutlah juga
batas intervalnya yang diinginkan adalah dari 0 sampai 360 derajat ya. Anggaplah seperti itu. Sehingga X1 nya adalah 10 ditambah 0 kali 180 derajat. Ini sama dengan 10 derajat. Dari mana itu? Karena 0 kali 180 adalah 0, tambah 10 adalah 10 derajat. Ini memenuhi anak sekalian. Kemudian X yang kedua adalah tetap 10 tambah 1 kali 180 derajat anak sekalian sama dengan berapa? Ini sama dengan 190 derajat. 180 kali 1, 180 tambah 10, 190 derajat. Masih memenuhi anak sekalian ya. Kemudian X3 adalah 10 tambah, kita ambil sekarang K-nya, kita ambil K-nya sama dengan 2. 2 kali 180 derajat itu sama dengan 370 derajat. Yaitu 180 derajat kali 2 itu 360 tambah 10 370 derajat. Ini sudah tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Ini sudah melebihi dari batas interval yang diinginkan. Jadi bagian yang pertama jawabannya ada 2, yaitu 10 derajat dan 190 derajat. Kemudian bagian yang kedua anakku sekalian, ini ya bagian kedua, fx tadi itu sama dengan 180 dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Oke, kita mulai menghitung untuk yang penyelesaian yang kedua. Fx-nya adalah 2x tambah 30 sama dengan 180 dikurang 50 alfanya ya, 50 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, kita tinggal selesaikan persamaan ini anak sekalian ya. Ini coba saya teruskan. 2x ditambah 30 derajat sama dengan 180 dikurang 50 adalah 130 derajat tambah k kali 360 derajat. Ini 2x sama dengan 130 anakku sekalian. Ini tetap, ini di ruas kiri ini pindah ruas kanan menjadi kurang 30 tambah k kali 360 derajat. Oke, saya lanjutkan di sebelah kanan. Sehingga ini 2x sama dengan anak sekalian 130 dikurang 30 tinggal 100 derajat tambah k kali 360. Oke, supaya kita dapatkan x-nya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini dibagi 2 tinggal x, ini dibagi 2 anak sekalian tinggal 50 derajat ditambah k kali ini kita bagi 2 jadi 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kita mulai cari X3 ya. Nah, sekarang X3 sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 180 itu sama dengan 50 derajat. Nah, ini memenuhi ya anak sekalian. Kemudian X4 sama dengan 50 derajat tambah, kita ambil k-nya sekarang sama dengan 1 kali 180 derajat itu 180 kali 1 180 tambah 50 anakku sekalian, itu hasilnya adalah 230 derajat. Ini juga masih memenuhi, masih masuk dalam interval antara 0 sampai 360 derajat. Nah, berikutnya anakku sekalian itu X5 sama dengan 50 derajat tambah, kita ambil K sama dengan 2 kali 180 derajat itu hasilnya sama dengan 2 kali 180 360 tambah 50 adalah 410 derajat anak sekalian ya. Ini sudah tidak memenuhi juga.
Oke, karena ini tidak memenuhi, kita berikan saja tanda coret, kita coret ya. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, sekarang ada berapa itu penyelesaian yang memenuhi, anakku sekalian? Coba kita lihat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa yang pertama, anakku sekalian, yang paling kecil adalah ini 10 derajat adalah 10 derajat. Kemudian X2 nya adalah 190 derajat, 190 derajat. Kemudian X3 adalah 50 derajat. Kemudian X4 adalah 230 derajat. 230 derajat. Yang kelima, anak sekalian, 410 derajat sudah tidak memenuhi. Inilah himpunan penyelesaiannya. Supaya bagus, anakku sekalian, himpunan penyelesaian ini kita urutkan mulai dari sudut yang paling kecil sampai sudut yang paling besar. Jadi mulai dengan 10 derajat, 50 derajat, kemudian 190 derajat, dan 230 derajat. Nah, anakku sekalian, demikian contoh soal yang kedua. Coba silakan diperhatikan kembali, anakku sekalian. Ini ya, saya tunjukkan ini soalnya. Sin 2x tambah 30 sama dengan sin 50. Cara penyelesaiannya. Oke. Penyelesaian yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita pindah kepada contoh soal yang ketiga. Oke, siapa contoh soal yang ketiga? Anakku sekalian, coba kita ambil soal yang sudutnya adalah satuan radian. Oke, contoh 3. Ya, nih. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin, ya, sin 2x tambah 1/2 pi sama dengan sin 3/2 pi untuk 0 derajat sampai berapa, anak sekalian? Sampai 2 pi. Ya, kita ambil radian. Oke, kita jawab. Coba perhatikan soalnya, anakku sekalian. Sekarang ini adalah fx-nya dan ini adalah alfanya. Oke. Nah, ini. Jadi penyelesaian yang pertama, ini tambah K kali 2 pi. Ini karena dia dalam bentuk radian. Oke. Coba kita lihat. Fx-nya sama dengan, maka saya tulis di sini. Oke, maka 2x ditambah 1/2 pi itu sama dengan 3/2 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, anakku sekalian, kita lanjutkan. Kumpulkan yang sama-sama punya pi. Nah, ini 2x sama dengan 3/2 pi. Ini di sebelah ruas kanan. Ini 1/2 pi pindah ke ruas kanan. 1/2 pi ditambah K kali 2 pi. Ini hasilnya
anak sekalian ya, 2x sama dengan 3/2 pi dikurang 1/2 pi adalah 2/2 pi atau 1 pi ditambah k kali 2 pi. Ya, anak sekalian, sekarang ruas kiri ini kita bagi 2, ruas kanan juga kita bagi 2, sehingga didapatlah x sama dengan 1/2 pi, pi atau pi per 2 tambah k kali 2 pi bagi 2 tinggal pi. Nah, oke. Nah, saya pindah jawab di sebelah kanan. Nah, sehingga X1 anak sekalian ya, kita mulai menentukan X1-nya ya. X1 kita mengambil K-nya juga sama dengan 0. Dapatlah 1/2 pi ditambah 0 kali pi sama dengan 1/2 pi, yaitu 0 kali pi itu 0 tambah 1/2 pi ya 1/2 pi. Nah, sekalian, kemudian lanjut X2 ini memenuhi ya, karena tadi batasannya dari 0 sampai 2 pi, ini adalah setengah pi, memenuhi. Sekarang 1/2 pi ditambah K-nya kita ambil sama dengan 1, anakku sekalian, K kita ambil 1 ini ya, K-nya kita ambil 1 kali pi. Oke, 1 kali pi adalah pi, ditambah 1/2 pi adalah 3/2 pi. Masih memenuhi ya anakku sekalian. Oke, X3 sama dengan 1/2 pi ditambah, kita ambil K-nya sama dengan 2 sekarang. Oke, 2 pi. Hasilnya ini adalah 2 pi ditambah 1/2 pi sama dengan 5/2 pi. 5/2 pi ini anakku sekalian, ini sudah tidak memenuhi, sudah melebihi dari 2 pi. Jadi X3 ini kita coret. Oke, jadi ini juga kita coret juga ya, 5/2 tidak memenuhi anakku sekalian. Jadi yang memenuhi adalah 1/2 dan 3/2. Oke, jadi andaikan kita mau menulis himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian yang pertama itu sudah ada 1/2 pi dan 3/2 pi. Nah, ini lanjut anakku sekalian, karena kita masih harus menyelesaikan ke penyelesaian yang kedua. Ini baru penyelesaian yang pertama. Oke, penyelesaian yang kedua. Bagaimana itu penyelesaian yang kedua? Fx sama dengan pi dikurang alfa tambah k kali 2 pi. Oke, anak sekalian, ini tadi soalnya. Fx-nya sama dengan 2x tambah 1/2 pi. Oke, jadi kita tulis 2x tambah 1/2 pi itu sama dengan ini fx-nya ya. Kita kasih warna putih saja. Ini adalah fx-nya. Nah, di sini pi dikurang alfanya berapa anak sekalian? Alfanya adalah 3/2 pi. Ya, oke. 3/2 pi ditambah k kali 2 pi. Oke, sekarang kita teruskan. Ini ya. Sekarang 2x sama dengan 2x sama dengan pi dikurang 3/2 pi adalah berapa anak sekalian? Ini anggaplah ini 2/2 dikurang 3/2, jadi min 1/2 pi. Kemudian 1/2 pi ini anakku sekalian pindah juga ke sebelah kanan menjadi min 1/2 pi juga ditambah k kali 2 pi. Oke. Nah, sekarang adalah 2x sama dengan min 1/2 pi dikurang 1/2 pi adalah min pi ditambah k kali 2 pi. Nah, sekarang x-nya sama dengan
kita bagi dua semuanya ya, min 1/2 pi ditambah K kali 2pi dibagi 2 juga menjadi pi. Oke. Nah, sekarang kita coba tadi X3 ini tidak memenuhi ya. Jadi kita mulai lagi dengan X3 di sini. X3 sama dengan min 1/2 pi. Kalau kita misalnya mengambil K-nya 0, ini 0 kali pi, ini min 1/2 pi. Ini tidak masuk dalam batas interval tadi dari 0 sampai 2 pi. Jadi yang ini anakku sekalian, X3 ini tidak memenuhi ya. Oke, tidak memenuhi. Nah, kita lanjut X tetap X3 ya. Karena itu tidak memenuhi, min 1/2 pi ditambah, kita ambil K sama dengan 1 kali pi sama dengan berapa anak sekalian ini? Ini 1 pi dikurang 1/2 pi adalah sama dengan 1/2 pi. Nah, karena ini 1/2 pi anakku sekalian, ini juga sudah ada jawaban yang sama seperti tadi di atas. Jadi kita juga tidak mengambilnya, ini dianggap juga tidak memenuhi. Kembali lanjut lagi anakku sekalian. X3 tetap X3 kita tulis, tetapi dengan K yang berbeda. Min 1/2 ditambah K-nya 2, jadi 2 pi. Nah, ini sama dengan berapa anakku sekalian? 2 pi dikurang 1/2 pi. Nah, ini sama dengan 3/2 pi. Nah, 3/2 pi ini anakku sekalian juga sudah ada pada penyelesaian yang pertama tadi. Jadi ini kita juga tidak mengambilnya, ini tidak memenuhi. Oke. Lanjut lagi. Tetap X3 dengan K yang lebih besar lagi. Min 1/2 pi ditambah, oke anakku sekalian, K-nya sekarang kita isi dengan 3, jadi 3 pi. Oke. 3 pi dikurang 1/2 pi sama dengan berapa pi anakku sekalian? Jadi sama dengan 5/2 pi. Oke. Ini 5/2 pi juga anakku sekalian, ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena sudah keluar daripada batas interval antara 0 sampai 2 pi. Jadi kalau begitu penyelesaiannya sekarang yang mana anakku sekalian? Karena ketika misalnya kita mengambil lagi K yang lebih besar, pasti nilainya juga semakin lebih besar. Jadi kita berhenti saja sampai di sini anakku sekalian. Penyelesaiannya ya cukup yang ini saja ya. Jadi kita tutup kurungnya di sini. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah yang ini. Himpunan penyelesaian dari soal sin 2x tambah 1/2 pi sama dengan sin 3/2 pi adalah cukup dengan 1/2 pi dan 3/2 pi saja ya anak sekalian. Oke. Ini sudah 3 contoh yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini bagian yang terakhir daripada persamaan trigonometri ini. Coba ini saya mau tunjukkan sebuah contoh soal pengembangan. Ini contoh 4 ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari ini sin 2x dikurang 1/4 pi sama dengan cos
X ditambah Pi per 4. Nah, anak sekalian coba diperhatikan. Sekarang ini soalnya sangat berbeda dengan mulai dari contoh soal 1 sampai contoh soal 3. Coba perhatikan aku sekalian. Di ruas kiri adalah sin, sementara di ruas kanan adalah cos. Aku sekalian, maka kita harus merubah ini sin fx ini menjadi sin alfa. Nah, sekarang cos ini kita harus rubah menjadi sin. Ingat anakku sekalian ya, pada soal pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang ini, baik pada identitas trigonometri maupun bagian trigonometri yang lain. Saya mau ingatkan satu hal anakku sekalian, bahwa sin A itu sama dengan cos B jika antara A dan B ini jumlahnya sama dengan 90 derajat. Jadi jika A dan B itu 90 derajat. Jadi dengan demikian bahwa ini bisa kita rubah sin A, ini bisa kita rubah menjadi sin jika ini kita rubah menjadi 90 dikurangi B. Sekalian ya. Jadi sin 90 dikurang B itu sama dengan cos B. Nah, dengan demikian anakku sekalian, maka saya berikan petunjuk untuk bisa menjawab soal ini. Di samping petunjuk yang ini anakku sekalian, jawabannya ini adalah kita rubah dulu cos ini. Nah, jangan yang ini yang dirubah, jangan sini yang dirubah ya, karena kita sekarang belajar tentang persamaan trigonometri dalam bentuk sin. Jadi cos ini yang dirubah. Sekarang saya rubah ya. Oke, sin 2x dikurang 1/4 pi sama dengan, ini saya rubah menjadi sin. Sin. Sekarang seperti tadi, karena ini adalah satuan sudutnya adalah radian, maka 90 derajat ini saya rubah juga menjadi radian. Jadi ini sama dengan 1/2 pi dikurang. Ini x tambah 1/4 pi. Seperti ini ya anakku sekalian. Sehingga didapatlah sin 2x dikurang 1/4 pi sama dengan sin. Sekarang ini 1/2 pi dikurang 1/4 pi. Berapa anakku sekalian? 1/2 pi dikurang 1/4 pi. Ini anggaplah 2/4 pi dikurang 1/4 pi menjadi 1/4 pi atau 1/4 pi. Min kali x adalah min x. Anakku sekalian. Jadi sekarang ini sudah sama. Yang ini sekarang adalah fx, anggaplah seperti persamaan bentuk kita yang pertama. Kemudian ini anggaplah ini semuanya adalah alfa. Jadi bentuk penyelesaian yang pertama anakku sekalian adalah fx tambah alfa tambah k kali 2 pi, karena ini bentuknya dalam radian. Saya lanjutkan. Jadi jawabannya adalah 2x dikurang 1/4 pi sama dengan 1/4 pi dikurang x, ini alfanya anakku sekalian, ditambah k kali 2 pi. Kemudian kumpulkan x-nya anakku sekalian. Ini ada x, ini juga ada x. Jadi 2x ini pindah di sebelah kiri menjadi 3x sama dengan 1/4 pi anakku sekalian ini. Kemudian ini min 1/4 pi pindah ke kanan menjadi tambah 1/4 pi ditambah k kali 2 pi. Jadi 3x sama dengan 1/4 tambah 1/4 pi sama dengan 1/2 pi.
ditambah K kali 2P. Oke, anak sekalian, sehingga X-nya sama dengan ini 1/2, kita bagi 3 semua, 1/2 dibagi 3 adalah 1/6Pi ditambah K kali 2Pi bagi 3 jadi 2/3 P. Oke, anakku sekalian, silahkan diteruskan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Lalu penyelesaiannya yang kedua anakku sekalian adalah fx. Ingat tadi adalah fx sama dengan 180 derajat atau pi dikurang alfa tambah k kali 2pi. Ini juga silakan diteruskan anakku sekalian. Fx nya sama dengan berapa? Sama dengan 2x dikurang 1/4 pi sama dengan sekarang ini pi dikurang alfa. Alfanya ini adalah 1/4 pi dikurang x ya. Oke, 1/4 pi dikurang x. Oke. Nah, ini tambah k kali 2pi. Oke, anakku sekalian, ini silahkan diteruskan. Saya tunggu jawabannya semuanya di kolom komen. Jadi jangan lupa anakku sekalian, sertakan jawabannya pada video ini di kolom komen. Saya tunggu semuanya. Saya kira pada kesempatan kali ini cukup. Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan anakku sekalian, silahkan ditanyakan pada kolom komen. Saya pasti perhatikan. Oke. Demikian video pembelajaran kita kali ini, dan ingat anakku sekalian, jangan lupa ya di share, di like, dan di subscribe supaya banyak yang mendapatkan manfaat video pembelajaran ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya.